Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnostik dan remediasi kesulitan belajar. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian diagnostik kesulitan belajar. Suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Di sini ada tujuan diagnostik. Maka tujuan diagnostik adalah menemukan penyebab timbulnya masalah serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan diagnostik yaitu menemukan penyebab timbulnya masalah guna menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Prosedur diagnostik menurut Samuel S. Creel pada tahun 1986 halaman 265 dalam Mulyono bahwa prosedur diagnostik mencakup 5 langkah, yaitu yang pertama ada menentukan potensi atau kapasitas anak, yang kedua menentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi yang memerlukan pengajaran remedial, yang ketiga menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi, yang keempat menganalisis faktor-faktor yang terkait, dan yang kelima menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Dan di sini terdapat pendapat lain menurut Mulyadi. Diagnostik kesulitan belajar dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama ada mendeteksi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Yang kedua, mendeteksi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajar manakah kesulitan terjadi. Yang ketiga, analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Di sini ada prinsip diagnostik. Ada beberapa prinsip diagnostik yang perlu diperhatikan oleh guru pembimbing bagi anak berkesulitan belajar. Prinsip-prinsip tersebut adalah terarah pada perumusan metode perbaikan efisien, menggunakan catatan kumulatif, memperhatikan berbagai informasi yang terkait, valid dan reliable, penggunaan tes baku atau kalau mungkin penggunaan prosedur informal, kuantitatif dan berkesinambungan dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pemahaman yang baik dari guru pembimbing mengenal kesulitan belajar merupakan dasar dalam memberikan bantuan kepada siswa. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa akan termanifestasi dalam berbagai macam gejala. Selanjutnya ada pengertian remediasi. Remediasi teaching atau pengajaran perbaikan merupakan pengajaran yang berfungsi menolong anak untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pembelajaran remediasi bersifat khusus karena disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi anak didik. Selanjutnya ada tujuan remediasi. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remediasi adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remediasi adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Secara khusus, kegiatan remediasi bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi ditetapkan melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Dan melalui kegiatan remediasi siswa dibantu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Kemudian ada fungsi remediasi, itu ada 6. Yang pertama, fungsi korektif. Kegiatan remediasi mempunyai fungsi korektif dalam kegiatan pembelajaran. Karena melalui kegiatan remediasi, guru memperbaiki cara mengajar dan siswa memperbaiki cara belajar. Berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar siswa, guru memperbaiki berbagai aspek proses pembelajaran melalui dari rumusan indikator hasil belajar, materi,
pengalaman belajar dan evaluasi serta tindak lanjut. Kedua, ada fungsi pemahaman. Dengan kegiatan remedial diharapkan terjadi proses pemahaman baik bagi guru dan siswa. Bagi seorang guru untuk melaksanakan kegiatan remedial, terlebih dahulu harus memahami kelebihan dan kelemahan kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Sebelum seorang guru menentukan jenis kegiatan remedial yang akan dilakukan guru, terlebih dahulu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakannya. Ketiga, ada fungsi penyesuaian. Kegiatan remedial memiliki fungsi penyesuaian, yaitu dalam remedial seorang guru dalam melaksanakan pembelajarannya harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, ada fungsi pengayaan. Kegiatan remedial memiliki fungsi pengayaan bagi proses pembelajaran. Karena melalui kegiatan remedial, guru memanfaatkan sumber belajar, metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran yang lebih bervariasi pada pembelajaran biasa. Yang kelima, ada fungsi akselerasi. Kegiatan remedial memiliki fungsi akselerasi terhadap proses pembelajaran. Karena melalui kegiatan remedial, guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Lalu yang keenam, ada fungsi terapeutik. Kegiatan remedial mempunyai fungsi terapeutik karena melalui kegiatan remedial guru dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan aspek sosial pribadi. Selanjutnya di sini ada pendekatan dalam kegiatan remedial. Itu ada tiga. Yang pertama ada pendekatan preventif. Apabila kegiatan remedial dilakukan untuk membantu siswa yang diduga akan mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan remedial yang bersifat preventif. Kegiatan preventif dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran biasa dilaksanakan. Yang kedua, ada pendekatan kuratif. Kegiatan remedial dipandang bersifat kuratif apabila pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan remedial yang bersifat kuratif dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan pembelajaran diketahui bahwa siswa belum mencapai kriteria keberhasilan minimal yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, ada pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan yang bersifat pengembangan apabila kegiatan remedial dilaksanakan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Melalui kegiatan remedial yang bersifat pengembangan, guru mengharapkan siswa yang mengalami kesulitan belajar atau mencapai kriteria dihadapinya. Kemudian di sini ada jenis-jenis kegiatan remedial, itu ada 5. Yang pertama, ada melaksanakan pembelajaran kembali. Melalui bentuk kegiatan ini, seorang guru melaksanakan pembelajaran kembali materi yang belum dikuasai siswa. Lalu yang kedua, ada melakukan aktivitas fisik, misal demonstrasi atau praktek. Ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami lewat aktivitas fisik. Misal contoh ketika memahami bahwa volume fluida tidak berubah kalau berada di dalam wadah yang berbeda bentuknya. Sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran sehingga dapat mengkonkretkan konsep yang dipelajarinya. Lalu yang ketiga, ada kegiatan kelompok. Diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Namun perlu diperhatikan, guru dalam menerapkan kelompok dalam kegiatan remedial adalah dalam menentukan anggota kelompok. Kegiatan kelompok dapat efektif dalam membantu siswa. Yang keempat, ada tutorial. Kegiatan tutorial dapat dipilih sebagai kegiatan remedial. Dalam kegiatan ini, seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, ada menggunakan sumber belajar lain. Selain dengan pembelajaran ulang, kegiatan kelompok tutorial, guru juga dapat menggunakan sumber belajar lain yang relevan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Selanjutnya ada prosedur kegiatan remedial. Yang pertama ada analisis hasil diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan.
Sebelum kita melanjutkan kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. Faktor penyebabnya yaitu kesulitan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu, karena gejala yang sama ditunjukkan oleh siswa dapat ditimbulkan sebab yang berbeda, dan faktor penyebab ini akan berpengaruh terhadap pemilihan jenis kegiatan remedial. Lalu yang ketiga ada menyusun rencana kegiatan remedial. Setelah diketahui siswa-siswa yang perlu mendapatkan remedial, topik yang belum dikuasai setiap siswa, serta faktor penyebab kesulitan. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Lalu yang keempat ada melaksanakan kegiatan remedial. Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan segera mungkin, karena semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, semakin besar pula kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. Yang kelima ada menilai kegiatan remedial. Untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar siswa. Apabila siswa yang mengalami kemauan belajar sesuai yang diharapkan, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kesimpulannya, diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Melalui kegiatan diagnostik, guru akan mengetahui para siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Kegiatan yang ditunjukkan untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan dikarenakan mengalami kesulitan belajar disebut kegiatan remedial. Tujuan kegiatan remedial ini adalah membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan remedial dapat dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran biasa untuk membantu siswa yang diduga akan mengalami kesulitan, atau preventif setelah kegiatan pembelajaran biasa untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, atau kuratif selama pembelajaran atau terintegrasi dalam pembelajaran atau pengembangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.